Kalau benar mana benar itu? Itu kan untuk yang kamu. Itu tuh saya terus kan. Saya terus untuk saya terus tadi. Ada balas dia tadi. Nah, iya mah dosennya datangnya tiba-tiba. Saya kayak kita harus Iya, iya na record dong. Record na wang enak ambil record. Ya, assalamualaikum. Ayo. Ya. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita belajar, silakan KM-nya pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Gimana untuk pertemuan hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sangat bersemangat ya, walaupun jamnya udah siang. Ini saya lanjut dulu. Untuk Google Classroom sudah bisa diakses? Nah, masih sama ya seperti pertemuan sebelumnya. Saya masih tetap menyediakan bahan ajar di Google Classroom untuk mempermudah kalian ngecek lagi belajar di rumah. Di sana ada materi dan sebagainya sudah saya share. Barangkali ada yang belum bisa, sekali lagi untuk Google Classroom-nya. Ya, sudah, berarti sudah diakses ya. Sambil diperhatikan ke depan. Ya. Saya resensi terlebih dahulu ya. Arif hadir? Melianti hadir? Zahra? Winda? Rista? Rima? Utari? Faisal? Rahma? Naila? Tawaf? Robi? Fahmi? Bima? Rapi? Izwar? Ini tadi ada yang ketinggalan di atas ya. Dwi Rifki? Ega? Farid? Fasya? Jesse? Ya, alhamdulillah untuk hari ini hadir semua ya. Nah, untuk hari ini kita pelajari tentang Microsoft Office Excel.
pada sebelumnya kita pernah mempelajari Microsoft Office Excel, tetapi hanya bagian dasarnya saja atau pengenalan dari tampilan. Untuk hari ini kita memulai masuk menggunakan rumus-rumus yang ada pada Microsoft Office Excel. Sebelumnya ada yang pernah menggunakan Office Excel? Pernah? Nah, pengalaman kamu apa yang kamu temukan di Microsoft Office Excel? Rumusnya susah. Yang lain? Enggak. Nah, saya lanjutkan dulu. Sambil perhatikan ke depan. Microsoft Office Excel yang kita gunakan adalah Microsoft Office Excel 2013. Itu. Materi pokok untuk hari ini apa saja? Menerapkan formula dasar Microsoft Office Excel 2013. Ada apa saja untuk hari ini yang akan dibahas? Ada aritmatika dasar, sum, max, min, average, count. Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Nah, mendengar tetapi belum mengenal, gitu kan? Nanti kita lanjutkan sampai kalian benar-benar paham isinya bagaimana. Nah, ini saya ulang dulu, ya. Media bahan ajar tadi di awal sudah saya sebutkan ada pada Google Classroom. Saya lampirkan juga. Untuk membuka LKPD ada soal pretest, ada soal post-test. Nah, dulu tadi Anda sudah bisa membuka Google Classroom-nya. Masih dengan email yang sama. Kenapa tadi saya tanya ulang sudah masuk atau belum? Karena seringkali di kelas lain ada kendala, Pak, saya ganti handphone. Otomatis usernya pun ketika lupa emailnya ganti lagi user. Kalau masih tahu, masih menggunakan email yang sama, tidak harus mengganti atau mengulang kembali. Saya lanjutkan. Untuk mengingat, ya, untuk Google Classroom-nya bisa diakses menggunakan link tertera pada layar atau dengan barcode. Jika kalian, oh Pak saya lupa, boleh scan menggunakan barcode. Ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan kita pelajari apa saja. Di sini dari KD 3.4 untuk pengetahuannya yaitu menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Dan KD 4.4-nya adalah mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Ini untuk keterampilan. Jadi nanti saya akan menjelaskan ada pengetahuan dari segi materinya, ada keterampilan, nanti kamu harus praktek. Ya. Diawali dengan materi terlebih dahulu. Saya lanjutkan. Indikatornya apa saja? 3.4.1 menjelaskan urutan kerja operator aritmatika. Ya, lalu 4.4.1 menggunakan formula pada pemrosesan data. Nah, tujuannya apa di sini? Dengan menggunakan Microsoft Office Excel pada bagian KD 4.1 yang ini adalah kalian melalui pembelajaran ini diharapkan dapat menerapkan formula dasar. Yang tadi saya sebutkan materi pokoknya. Jadi tujuan di sini Microsoft Office Excel 2013 tentang aritmatika dasar, sum, average, dan count. Dengan prosedur yang benar. Karena kalau tidak dengan prosedur yang benar, nanti ada kesalahan. Nanti kita sama-sama sambil saya tunjukkan mencoba praktek. Ya. Nah, tahapan selanjutnya adalah ada tentang fungsi formula dasar. Ada yang pernah
Fungsi formula dasar. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, nanti kita udah sampai ke KD, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Nanti pretest sebagai dasar. Apakah kalian bisa atau belum atau sudah sangat mahir? Tadi di awal saya tanya bisa, sudah mengenal, tetapi rumusnya sangat sulit katanya. Nah, nanti di sini ada soal-soal, ada dua kali soal yang harus dikerjakan. Ada pretest, ada posttest. Soal yang sama, tetapi waktu pengerjaan yang berbeda. Posttest dikerjakan di akhir. Kalau pretest dikerjakan di awal. Pretest untuk mengetahui nanti kalian sejauh mana. Nanti kalau untuk posttest, apakah belajar hari ini berhasil atau tidak. Nilainya kita bisa sama-sama ditayangkan. Karena real, nanti kita menggunakan classroom tampil. Ya. Dan selain itu untuk penilaian, ada pretest dan protest, dan jika ada ulangan pada pertemuan selanjutnya, apa sih yang akan dijadikan dasar? Ya, ada pengetahuan, ada sikap, ada nilai keterampilan. Ya. Nanti kalian jika ada yang bertanya, saya kasih poin plus. Bahkan nanti ketika saya kasih kesempatan sebelum saya jawab, teman-teman yang lainnya boleh menjawab dulu pertanyaan dari teman kamu. Itu. Misalnya di WRP nanya, ya dijawab oleh teman yang lain. Yang bertanya ataupun menjawab akan saya kasih nilai plus, poin plus. Nanti dijadikan sebuah nilai tambahan. Jika ternyata ulangan hariannya kecil, misalnya nanti ada punya catatan bahwa kalian bagus, apakah aktif atau tidak dalam proses pembelajaran. Nanti sambil keliling, sambil mengajar, saya catat juga bagaimana sikap-sikap kalian saat pembelajaran. Untuk tahapan selanjutnya, untuk pretest silakan buka dulu Google Classroom-nya. Ya, sambil saya tunjukkan. Barang seru. Di sana ada soal, pilih yang pretest terlebih dahulu. Ya. Ya. Bisa dibuka? Saya kasih waktu kalian 5 menit. Ya. Silakan. Sudah. Ada yang terkendala? Untuk koneksi, jika tidak punya paket data, kamu gunakan sekolah. Silakan di refresh. Karena akun saya pakainya akun yang belajar ID, ya. Biasanya otomatis bisa.
Bisa masuk? Bisa? Ya. Yang belum bisa masuk di refresh aja, di scroll dulu. Nanti otomatis. Kalau sudah selesai, jangan lupa klik submit biar hasilnya terekam. Nilainya langsung terkumpul. Keluar dulu, masuk lagi. Ya, asal aja. Random. Tidak harus benar semua itu. Dah, saya kasih waktu 2 menit lagi. Sambil hasilnya ya. Nah, silakan. Nanti aja saya. Nah, ini berdasarkan hasilnya. Saya cek ada yang masih 60, bahkan ada yang di bawah. Tapi ada juga beberapa orang yang nilainya sudah bagus ya,
sudah di atas rata-rata. Ya. Sekarang saya lanjutkan dulu untuk selanjutnya. Nanti kalian dibagi beberapa kelompok, satu baris, satu kelompok saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti ada 5 kelompok. Kelompok itu untuk apa? Jika ada kesulitan pada saat mencoba praktek dari saya, pekerjaan tetap bisa dikerjakan secara individu atau bisa dikerjakan secara kelompok. Tapi ketika ada kesulitan, kalian tidak nyari teman yang jauh, tetapi cari teman yang paling dekat. Oh, ini rumus ini tadi si Bapak jelasin apa ya? Lupa, misalnya seperti itu. Nanyanya ke teman yang dekat, jangan yang jauh. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu nanti boleh perwakilan kelompoknya yang mau mengajukan pertanyaan atau secara individu juga boleh untuk mengajukan pertanyaan. Untuk bahannya, saya bagikan dulu. Ya, sebenarnya ini udah ada di PC, tetapi untuk mempermudah, jika kalian ada kesulitan koneksi internet, tetapi kalian tetap bisa membuka. Ya, ini yang saya bagikan adalah lembar kerja peserta didik. Ya, ada petunjuk dan sebagainya. Silakan. Boleh bantu teman ke belakang bagikan. Oke. Ya, ada ini boleh sama-sama. Yang penting satu kelompok ada perwakilannya. Itu saya kasih lebih. Ya, itu saya kasih lebih. Ya. Saya lanjutkan dulu. Ya, saya lanjutkan dulu. Boleh sambil dibuka LKPD-nya. Nah, saya lanjutkan dulu. Nah, ini fungsi formula dasar untuk melakukan perhitungan terhadap data yang ada di Microsoft Excel 2013. Barangkali ada yang masih bingung untuk apa sih Microsoft Office Excel ini? Ya seperti kata Bima, Pak sulit, ya ngeliliur intinya mah. Bukan, tetapi dengan ini kita membuat menjadi lebih mudah. Seperti yang kalian ketahui yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah bahwa Microsoft Office Excel itu adalah aplikasi untuk perhitungan data. Di dalamnya terdiri dari baris dan kolom. Diutamakan hal-hal yang berhubungan dengan data yang ada perhitungan, yang berada dengan tabel, itu saya sarankan menggunakan Microsoft Office Excel. Bukan berarti di aplikasi yang lain tidak bisa. Misal di Microsoft Office Word, kamu pernah mempelajari, Pak bisa bikin tabel. Tetapi pada saat pembuatan rumus perhitungan data lebih sulit. Manfaatnya ini dalam kehidupan sehari-hari nanti kalian sangat banyak. Untuk membuat, kalau di kelas sekarang membuat laporan kelas atau di rumah dari nanti untuk ketika masa depan kalian misalnya keluar dari SMA sudah lulus digunakan untuk bekerja. Itu sangat bermanfaat. Saya lanjutkan. Nah ini untuk fungsinya, setiap penggunaan formula dasar kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Ini kata kunci, tanda sama dengan. Dan saya sarankan juga silakan kalian menyiapkan catatan kecil gitu untuk membuat atau untuk mencatat hal-hal yang menurut kalian penting. Tapi tidak wajib. Sekiranya kalian, oh ini saya akan paham, tidak harus. Ya, gitu. Tanda sama dengan dimaksudkan untuk mengawali sebuah fungsi 2003 yang adalah alamat dari data tersebut. Jika salah mengetikkan alamatnya, maka data tersebut akan bernilai salah atau value. Nanti
benar apa tidaknya kita buktikan pada saat praktik. Ya. Saya lanjutkan dulu. Langkah menerapkan formula dasar pada Microsoft Office Excel 2013. Ya. Ada apa saja tadi? Silakan, boleh bantu baca. Aritmatika. Lalu? Nah, ini yang tampil di depan kalian yang saya tayangkan baru sebagian kecil. Gitu. Baru sebagian kecil. Ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Kamera kehalangan sirah. Pastikan komputer dalam keadaan menyala. Jika belum, silakan nyalakan komputer dengan prosedur yang benar. Di sini, pada saat di lab sekarang, karena bekas kakak kelas kalian tadi, lab sudah dalam keadaan normal, nyala, gitu kan. Saya lanjutkan. Aplikasi Microsoft Office Excel-nya sudah terbuka. Lalu kemudian buka file Excel yang sudah dibuat pada kalian kemarin sudah simpan masih di komputer, di direktori yang sama. Kecuali kalau kalian nyimpannya salah. Ya, nanti akan nyari di mana data tersebut. Langkah selanjutnya adalah sesuaikan isi sel tabel yang telah dibuat dengan judul pada baris kolom untuk menentukan rumus yang akan digunakan. Ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Atau ada pertanyaan dulu di sini? Ya. Belum kebayang, saya lanjutkan. Aritmatika dasar. Nah, di sini saya jelaskan mengawali tentang fungsi penjumlahan atau plus, tanda plus. Lalu ada pengurangan. Ya. Selanjutnya ada perkalian. Nah, ada yang beda di sini. Perkalian kalau dalam matematika kalian biasanya di kelas ditulis itu adalah kali itu menggunakan X. Dalam rumus Microsoft Office Excel kita menggunakan tanda bintang. Untuk memunculkannya shift dengan tombol 8. Tekan secara bersamaan. Kalau kalian mencoba nanti dengan misalnya saya penasaran nih kalau rumus kalinya pakai X, maka data yang akan keluar adalah bernilai salah. Seperti tadi ada keterangan value, ya. Lalu pembagian, nah pembagian di sini menggunakan garis miring, ya. Berikutnya adalah contoh. Nah, untuk penjumlahan, contoh di sini data saya buat TIK SMS 1 kawali, ya. Ada aritmatika penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya, data 1 nilainya saya samakan biar mudah untuk memahami saat penjelasan ini. Lalu data keduanya adalah 5, saya juga samakan. Ya. Hasil, nah ini hasil memang walaupun tidak pakai rumus Excel, Pak, saya pintar, pasti 70 tambah 5 75. Ya. Lalu selanjutnya 70 dikurangi 5 pasti 65. Perkalian 70 kali 5 pasti 350. Ya, pembagian 70 dibagi 5. Nah, ini seperti itu. Hasilnya seperti ini. Tetapi di Excel, bahkan itu mudah. Mudah kalau datanya hanya sedikit seperti ini. Kalau buat kolomnya banyak, barisnya banyak, ya. Maka kalian akan kesulitan karena harus buat 1/1. Tetapi dengan Microsoft Office Excel ini kamu buat sampel 1 baris saja. Nanti ada cara cepat, ada cara yang lambat atau 1 persatu. Nanti saya jelaskan dua-duanya. Ya. Saya lanjut dulu. Ya. Atau ada pertanyaan dulu? Silakan di sini. Terlalu mudah ya? Ya. Ya. Ini tentang
Sam. Ayo Yusuf. Ngobrol di orang Sunda mah sum. Nah, tapi saya harapkan kalian melafalkan dengan pelafalan yang benar. Sam. Ya, gitu kan. Untuk apa Sam? Berfungsi untuk menjumlahkan data. Contohnya seperti tampilan berikut di sini. Ya, Pak, kan tadi udah ada Bapak jelasan ada penjumlahan itu pakai plus. Kenapa di sini ada sum? Kalau plus itu penjumlahan bagian yang poinnya sedikit, ya. Yang kalian jumlahkan misalnya hanya 2 tadi sedikit. Kalau lebih dari beberapa poin yang akan kamu jumlahkan, maka ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Contoh tadi ada data 1 70 ditambah 5 75. Ini ketika pakai rumus sum, contohnya ada nama barang, buku tulis ada 5, ada pensil ada 4, penggaris 6, penghapus 2, spidol 2. Ya. Kalau pakai rumus, yang di rumus itu adalah kolom yang ini. Ya, pada C8. Ya. Rumus apa yang diketikkan? Ini. C8 diisi dengan rumus, hati-hati, diawali dengan sama dengan. Sama dengan sum kurung buka C3 titik 2 C7. Kenapa titik 2? Tidak titik. Koma. Itu, tidak koma, tidak titik. Ya. Kurung tutup lalu enter. Itu. Dalam penulisan rumus yang benarnya tergantung dari karakter komputernya, ada yang English itu ada yang pakai titik 2, ada yang pakai titik koma. Nanti saya tunjukkan, Pak, apakah saya harus pakainya titik koma, apa saya harus pakai titik 2. Sedangkan saya tidak tahu versi yang digunakan. Nanti juga akan muncul ketika disorot, saat kamu mengetikkan rumus akan muncul harus pakai titik koma, apa harus pakai titik 2. Penjelasan dulu. Nah, saya lanjut dulu. Ya. Max, ya. Untuk mencari nilai tertinggi atau terbesar, ya, dari kumpulan data. Itu. Nah ini contohnya. Kalau tidak pakai rumus, kamu ngimpleng siapa ya nilai yang paling tinggi, ya. Tapi ketika pakai rumus, otomatis nilai tertinggi adalah 90 dari kumpulan nilai yang ada. Di sini saya contohkan hanya sekedar 10 siswa. Kalau saya biasanya sebagai guru kasih nilai kalian dan ternyata saya ngajarnya banyak. Misalnya di kelas ini ada 21 siswa, lalu di kelas yang lain ada 25 siswa. Sedangkan saya ngajar 10 siswa. Kalau untuk mencari nilai saya mau tahu, penasaran. Dalam semester ini untuk pelajaran saya siapa yang tertinggi. Misalnya seperti itu. Ulangan siapa, lalu siapa yang tertinggi, lalu PHS-nya siapa yang tertinggi. Bisa dicek dengan mudah. Walaupun data siswanya banyak. Nah, ya, jadi secara sadar tidak sadar saya sambil jelasan, begitulah fungsi dari Microsoft Excel selanjutnya. Jadi bukan untuk mempersulit. Tadi kata Bima, aduh Pak ini pasti sulit. Enggak, nanti kita pelajari bersama-sama. Biar belajar ini menjadi lebih mudah. Lanjutkan. Ya. Untuk min, begitupun min. Tapi yang dicarinya adalah nilai terkecil, terendah. Betul. Ya, itu. Dari segi penulisan rumus sama dengan, yang bedanya adalah fungsi atau rumus fungsi yang diikutikan. Kalau tadi ada max, lalu di sini ganti dengan min. Perhatikan sel mana yang akan dijadikan poinnya, gitu kan? Titik poinnya. Lalu ya. Ada average untuk mencari nilai rata-rata. Ya. Ini. Rata-rata itu yang bagaimana?
Nah, saya contoh ya. Rata-rata nilai itu kalau rumusnya aritmatika dasar yang tadi yang plus, minus, kali, bagi itu akan ditulis secara satu persatu sama dengan ya kurung buka 75 ditambah 78 ditambah sampai akhir, terus langkah yang sama diulang. Kurung tutup setelah 83 kurung tutup. Lalu ada bagi atau slash tadi untuk membagi. Ada berapa di poin yang akan menjadi penentu rata-rata? 10 berarti per 10. Enter, maka munculnya sama hasil seperti ini. Tetapi dengan langkah yang begitu panjang. Tertinggal saja satu nilai, maka nilainya akan jelas berbeda. Gitu. Tapi ketika menggunakan rumus average, dengan mudahnya waktu relatif singkat, penggunaan juga relatif lebih mudah. Nah, lalu ada con, berfungsi untuk menghitung banyaknya data. Ya, Pak, bukannya banyak itu jumlah. Nah, tadi kan udah ada plus, lalu ada sum. Kenapa di sini ada con? Yang membedakan apa? Nah, ini. Kalau tadi jumlah nilai, sekarang di sini saya contohkan adalah berapa jumlah peserta yang ada. Pernah nggak lihat di absensi yang absensinya gejlog? Saya sangat sering ketika ternyata semester ini siswa itu di kelas ini masih ada 36 misalnya. Ternyata pas bagian ngisi rapot, kok gejlog ada yang kosong? Oh, saya tidak tahu. Ya, ternyata karena saya di kelas ini masuk misalnya hanya 1 minggu 1 kali, pas cek di absen, beberapa pertemuan, 3 pertemuan tidak masuk, si Anu misalnya. Ternyata dia keluar atau mengundurkan diri. Selama tidak terhapus akan gejlog. Dan misalnya saya tiba-tiba di tengah. Dan nomor urut tidak saya deret ulang. Ketika saya cek, ini siswa keseluruhan di akhir itu masih ada 36, tetapi ketika dicek pakai rumus, cuma ada 35. Nah, itu akan bisa ngecek mengontrol seperti itu. Apakah ada kesalahan di nomor urut? Ya, apakah ini? Jadi tidak harus dihitung 1/1. Itu untuk mempermudah. Ya, sebelum pelatihan, ya, ya silakan. Namanya siapa? Tista ya. Rista. Siap, ya namanya Rista. Pertanyaannya? Ya. Untuk mencari nilai yang rata-rata, apakah ada cara yang lain? Cara mencari nilai rata-rata. Ada jawaban dulu sebelum saya jawab? Silakan, ada teman yang mau menjawab? Saya kasih dulu kesempatan. Nanti sesuai janji saya yang bertanya ataupun yang menjawab saya kasih nilai plus. Ya, namanya biar jelas. Arif ya. Jawab dari pertanyaan Rista. Ya. Sepengetahuan saya untuk mencari nilai rata-rata mungkin ada 2 cara. Cara pertama cara manual seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, dengan cara menghitung semua lalu dibagi dengan seluruh data yang dibagi yang ada. Selanjutnya menggunakan rumus average yang tadi yang sama dengan average dalam kurung buka, terus datanya dimasukin gitu Pak. Ya, siap. Nah, itu jawabannya sangat bagus. Saya kasih poin tambahan untuk Rista dan Arif. Rista yang bertanya, Arif yang menjawab. Silakan tepuk tangan. Nah, ini semangat ya. Sudah mulai ada gambaran. Belum saya coba contohkan. Ya. Sebelum kalian mencoba, nanti saya contohkan dulu biar gak bingung. Masih agak keliru, belum kebayang. Ya. Silakan PD sambil dibuka boleh. Ya.
Perhatikan ke depan. Saya akan mulai dari mencoba mempraktekkan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang dasar dulu ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan ada pembagian. Saya kasih satu contoh. Ya. Saya perbesar biar jelas. Nah ini. Saya kasih satu contoh. Hapus dulu. Penjumlahan. Ya. 70 tambah 5. Yang jangan lupa adalah penggunaan sama dengan. Dalam rumus Excel sama dengan itu adalah hal yang sangat penting. Ya. Kalau saya tidak menggunakan sama dengan sampai kapanpun ini tidak akan dibuat terus dan datanya tidak akan jadi. Saya contohkan sama dengan poin yang ditanyakan pada baris adalah tentang penjumlahan. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan sama dengan, saya coba klik. Nah, 70, lalu saya tambah 5. Lalu saya enter. Bisa dengan cara seperti itu, atau cara yang lebih sangat jadul. Ya, saya contohkan cara sangat jadul. Sama dengan 75 diketik. 75 ditambah 5. Ya. Maaf, ini bukan 75. Nah, ada kesalahan saya. Nah, tadi saya lihatnya ke hasil. Ya, 70 biar datanya sama. Nah, 75. Ternyata ada beberapa cara. Tetapi kalau dengan cara seperti ini, ya, cara yang seperti ini tidak disarankan di Microsoft Office Excel. Kenapa? Ketika nanti nilai pada data 1 dan data 2 berubah, hasil tidak akan ikut berubah. Ini hasilnya sudah benar 70 tambah 5. Hasilnya adalah 75. Tapi dengan menggunakan rumus, kita bandingkan. Pak, piraku data saya teh 70, saya mau yang 80 pokoknya nama. Kuma bapak we 70 mah. Da abi mah yang 80. Nah, ketika menggunakan rumus maka hasil itu tidak harus membuat rumus ulang. Gitu. Itu salah satu contoh. Nah, dilanjut. Apa ada yang mau mencoba di depan? Mengerjakan? Boleh, sok sini. Bima mau mencoba. Nanti saya kasih poin tambahan lagi. Saya harapkan di pengurangannya Bima berubah nilainya menjadi ratusan. Sok di pengurangan. Penjumlahan. Sekarang pengurangan. Udah saya klik itu, sok boleh. Poinnya dirubah dulu. Boleh. Dah datanya, data 2-nya boleh gak usah dirubah lah. Silakan. Nah, silakan mencoba rumus yang lain. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Sama dengan lalu nah, enter. Nah, ya. Nah, data dibuat oleh Bima, percobaannya sudah berhasil. Berarti Bima sudah mulai terbuka. Yang tadi bilangnya sulit, sekarang jadi mudah. Ada poin yang harus kalian ingat di sini. Perhatikan dalam poin rumus. Saya ketik ulang. Ya. Atau saya coba ketik ulang dari hasil Bima tadi. Kalau di manual, ya, apa tidak harus? Karena udah jelas ya. Ya. Saya lanjutkan untuk perkalian. Sama dengan 70. Nah, ini yang saya maksud dari. Ya, ini adalah B5. B5 itu dari mana? B5 ini. Kolom B baris ke 5.
kolom B baris ke-5. Ya. Data keduanya yang dijadikan data selanjutnya yang akan menentukan misalnya 70 kali 5, data 5 itu yang ada di mana data keduanya? Kolom C baris ke-5. Kita coba pakai bintang. Lalu klik enter. Ya, datanya benar. Lalu jika kalian penasaran, Pak, tadi cek Bapak lamun rumusnya salah, akan value kita coba. Rumusnya ganti ku X. Nah, kalau yang singkat ada name, berarti nama yang digunakan rumusnya salah. Value akan muncul ketika dalam rumus yang lebih besar. Tetapi sama-sama bahwa menjelaskan ada sebuah kesalahan. Nah, ini bagiannya kecil, akan mudah mengecek. Oh ini. Tapi ketika nanti kalian pada rumus yang lebih besarnya mencari kesalahannya, kan berarti ada kesalahan dalam segi name. Name-nya apa? Tidak mungkin. Karena klik ke B baris ke-5 lalu C baris ke-5. Oh, berarti B C5-nya udah benar. Oh, ini berarti bukan X tapi bintang. Mudah kan koreksinya? Kalau rumusnya saya lanjutkan di sini. Untuk kali 70 kali 5 kurung tutup enter. Hasilnya seperti ini. Saya salah ngeklik ya. Sama dengan bukan B5 dikali C5 enter ya. Lalu yang ini sama dengan pembagian untuk mempercepat ya. Titik 2 bukan titik 2 ya. Garis miring ya. C6 itu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut? Ini baru yang dasar aritmatik. Saya lanjut ke sum. Ya, untuk yang rumus yang sum. Nah, ini. Ya. Yang saya kasih tanda kuning bahwa itu yang diisi rumus. Berarti apa? Kolom C baris ke-8. Saya ulang, apakah benar hasilnya 19 sama dengan sum boleh besar, boleh kecil. Dalam penulisannya tidak harus kapital. Ya. Saya ulang. Ya. Sum saya coba menjadi kapital. Hasilnya akan tetap sama. Nah. Cara yang mudah. Lalu kurung tutup. Ya, tadi pertanyaan baik aperage, baik sum, average ya, atau max, min, sama seperti ini. Ya, ada 5 data yang akan dijadikan sebuah penjumlahan di sini. Buku, pensil, penggaris, penghapus, spidol. Ya, ketika dirubah, oh ternyata buku itu tinggal 4 karena yang satu dibawa pulang oleh KM, lupa. Ya, 1 bulan orang lain nyari, ketahuannya bulan berikutnya. Pas dicek, oh tinggal ada 18. Oh ternyata dibalikin deui. Aya 5 ketang, gitu kan. Ya, itu jika menggunakan rumus maka akan lebih mudah. Tidak harus mengetik rumus ulang. Paham ya? Nah, lalu begitupun dengan max seperti ini. Ya, max ya. Mencari nilai tertinggi. Ada yang mau coba dulu? Silakan yang lain mencoba di sini. Sebelum nanti mempraktikkan secara individu, tetapi boleh bertanya ke teman yang lain sesuai. Saya tunjuk aja
Saya coba tunjuk tawaf. Ya, ya, ya. Kayak yang ngantuk makanya saya panggil. Agak kaget nih. Lanjutan. Silakan. Kamu coba. Ini rumusnya adalah nilai tertinggi. Apa rumusnya? Sama dengan max. Sambil ditulis. Sama dengan. Lalu. Mas. Lalu. Kurung buka. Ya. Sip. Dengan sip. Nah. Biasa pakai PC yang tombolnya gede-gede katanya. Ya. Lalu kurung tutup. Gitu ya, benar hasilnya. Nah, perhatikan dalam penulisan rumus. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ada, nah, karena di sini pakainya infokus ada buram-buram. Di sini sebenarnya ada menandakan apakah ini pakainya titik koma atau titik koma. Ketika kamu tidak tahu versi dari office yang kamu pakai apakah English apa bukan, lihat aja langsung di sini, tidak harus bingung mencari pengaturan untuk merubah. Ketika menentukan di sini ada titik koma, oh berarti rumus yang ini pun nanti akan ikutnya titik koma. Kalau untuk hal yang kecil seperti ini, sampai rumus-rumus yang ini tidak akan terasa. Tapi ketika ada rumus gabungan, ada rumus yang lebih sulit dari ini, ada if, ada lookup, itu sangat berpengaruh. Nanti ada terasa berbeda. Kalau ini kan secara otomatis kamu blok, ini udah seperti gitu kan. Nih. Yang dulu sudah. Tadi yang sudah mencoba itu adalah tawaf. Plus. Nah, setelah ini sambil dilanjut baru nyampe ke max. Silahkan coba dulu ya, biar tidak terlalu sulit. Ada berarti sudah ada berapa rumus, nanti tinggal setengahnya saya tambahkan. Silakan buka file yang telah kamu buat sebelumnya. Ya. Jangan lupa letak filenya. Sambil ya. Ada filenya. Nah. Udah rapi ya? Bisaan. Nah, silakan buka yang kalian cobanya yang min. Ya. Coba rumus yang min. Yang min. Nah, yang min. Tadi mah sudah, tinggal yang min ini. Coba. Saya kasih waktu yang ini 5 menit. Saya lanjutkan dulu. Ini di akhir ada yang lebih sulit dalam menggabungkan. Mati. Yang komputernya ada kendala, silakan boleh dengan kelompoknya. Kelompok berarti ke belakang tuh dengan apa? Dengan tawaf ke belakang. Kelompoknya. Yang ada kendala silakan gabung dengan kelompoknya. Boleh coba mandiri, boleh per kelompok.
Ada pertanyaan dulu? Bisa cek? Nih, di sini. Nih. Bios. Ketinggalan lewat. Ketinggalan lewat. Sini. Ya. Jangan panik untuk penulisan rumus, boleh kapital ataupun huruf kecil. Coba yang min ada. Bisa? Min. Nah, yang ini, yang min. Klik enter. Klik yang min. Coba rubah. Klik delete dulu. Boleh sama dengan min kurung buka deret kurung tutup enter. Nah, saya lanjutkan ini. Jadi sampai max, sekarang yang min ya sama seperti itu, maupun min, average sampai con itu sama dalam penulisan rumus dasarnya. Yang ini adalah bagian pentingnya adalah rumus yang akan digunakan. Secara penulisan sama. Kalau untuk max sama dengan max ya, buka, lalu nilai akan dicari ya dari kolom yang akan diambil. Kalau untuk min berarti dirubah menjadi min yang max-nya. Seperti itu. Ya. Tolong perhatikan dulu ke depan. Saya kasih contoh yang lebih besar. Saya kasih contoh yang lebih besar. Ini. Poinnya ada nilai tertinggi, ada nilai terendah. Perhatikan dulu. Nanti setelah ini kalian langsung coba lagi. Nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, jumlah. Ya, sampai jumlah nilai. Ya, perhatikan. Ya. Dari belakang ini kelihatan? Kalau kurang kelihatan, silakan komen ya. Dari nilai tertinggi dulu. Sama dengan, tadi apa rumus yang digunakan tertinggi? Berarti ketikan max. Selanjutnya, kurung buka. Nah, bagian mana yang akan dijadikan hasil dari nilai tertinggi ini? Ada nilai. Saya contohkan di sini daftar nilai, ada ulangan harian dari 1 sampai pas. Ya, untuk jadi nilai rapot nantinya. Ya, saya ambilnya misalnya nilai tertingginya berapa. Saya blok sini. Saya contohkan satu baris saja. Di sini untuk atas nama Ahmad contohnya ya. Kurung tutup enter. Hasilnya seperti ini, saya ulang. Sama dengan, ini cara yang mudah. Max, kurung buka, lalu sorot dari bagian C6 sampai dengan G6. Karena nilai ini dari UH1 sampai pas ada pada G6. Dari C sampai G. Selalu kurung tutup. Maka ini otomatis seperti ini.
C6.2 G6 itu menandakan bahwa mengambil hasil dari kolom 6 sampai dengan kolom G6. Berarti satu baris. Itu. Ya. Adakah cara lain? Ada. Tapi saya ini jelasannya yang mudah dulu ya. Seharusnya yang sulit dulu. Saya contohkan. Sama dengan max kurung buka, klik satu persatu. Klik. Nah, itu. Tadi saya menjelaskan di sini apakah pakai titik koma, apakah pakai koma. Ya. Saya coba pakai titik koma, pakai titik koma, ya. Atau saya pakai koma dulu. Maaf, berarti bukan titik 2 ya, koma. Kalau nggak koma, pakai titik koma. Saya pakai koma. Ya. Klik lagi. Oh, ada salah. Tidak mau dilanjut. Ya. Berarti ini pakai titik koma. Ya, pakai titik koma, bukan titik 2. Kalau titik 2 untuk lanjut, maaf ya. Titik koma, lanjut titik koma. Klik lagi. Nah, kalau untuk bagian G6 ini susah diklik, berarti langsung aja G6. Kurung, tutup, enter. Nah, hasilnya seperti itu. Ya. Tapi saya lebih menyarankan pakai cara yang pertama, tadi yang mudah. Jadi ketika ada pergantian atau ada penambahan, saya contohkan seperti ini. Saya tambah ini kolomnya. Nah, itu. Lalu saya sini tambah 70. Data ini tidak ikut berubah. Karena bukan bagian. Karena sudah dipisahkan dengan titik koma atau koma tersebut. Tetapi dengan menggunakan rumus yang pertama, saya contohkan lagi, sama dengan max kurung buka, disorot dari C sampai G, kurung tutup, enter. Lalu misalnya, oh ternyata ada yang terlewat, satu ulangan misalnya, ada remedial pada nilai UH 2. Misalnya saya tambahkan di sini 75. Ya, gitu. Otomatis bertambah gitu. Karena pada rumusnya juga ini merupakan bagian gitu. Menjadi nah, itu sampai ke ada pertanyaan dulu? Nah, lalu untuk yang terendah sama dengan min ya. Blok. Saya coba penulisan yang berbeda, ada yang besar, ada yang kecil, rata-rata sama dengan atau perage, kurung buka. Masih sel yang sama, jangan disampaikan ke nilai terendah. Bisa lolosnya, set. Ya. Nanti kamu nilainya malah jadi kacau. Hasilnya tetap ada, tetapi kesalahan data yang diambil. Jumlah nilai sama dengan tadi sum. Kurung buka. Blok ya, atau sorot, maaf ya, sorot dari sini sama dengan apa rumusnya? Jangan lupa dulu ya, sum kurung buka sorot. Nah ini, lalu kurung tutup, enter. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sebelum dilanjut? Ada pertanyaan dulu? Hah? Nah, di sini ya. Saya kasih contoh. Apakah saya bukan contoh? Saya kasih pertanyaan. Siapa yang bisa jawab, saya kasih poin plus lagi. Bagaimana untuk penulisan yang selanjutnya? Apa harus diketik satu persatu? Dengan cara, silakan Bimo. Bagian paling ujung bawah paling kanan kolom tersebut sampai kursor itu terbentuk plus ya, lalu ditarik ke bawah Ya. dan nanti kolom yang di bawah itu akan menggunakan rumus seperti yang
yang di atas itu. Oh iya. Nah itu seperti itu, benar. Ada yang sudah curi start sebelum saya jelaskan. Karena tadi sudah pernah masih ada kesalahan. Kalau sekarang udah lebih baik. Perhatikan contohnya apa yang dijelaskan. Nah gini, blok semua yang akan dijadikan nilai mudahnya. Tadi kata Bima di blok dulu, lalu disorot, di-drag ke bawah, ya. Seperti ini. Itu kan? Kalau datanya banyak, ratusan, ribuan ke bawah, sorot, terlepas lalu balik lagi, gitu. Ya. Saya kasih cara yang lebih mudah. Jadi ada banyak cara. Perhatikan. Ada banyak cara. Ya. Makanya tadi saya kasih beberapa kesempatan untuk menjawab. Satu sudah dijawab oleh Bima, disorot lalu di-drag. Ada yang lebih mudah. Cara awalnya sama, blok sampai ke titik kanan ada tanda plus. Tidak usah disorot. Kalau datanya ribuan, kamu cangkel eta turun-turun. Ya. Maka bagaimana? Gini. Klik, double klik. Nah, dalam hitungan detik datanya selesai. Ya. Itu. Ada dulu. Ya. Silakan sambil dicoba dulu, ya. Sambil coba harus selesai sampai nilai. So. Nilainya bebas, boleh terserah kalian maunya gimana. Ya. Tidak harus sama dengan yang tertera di depan. Itu hanya sekedar contoh. Enter, nah benar, sok yang nilai rata-ratanya. Lanjutkan, dan klik yang rata-rata, klik dulu nanti untuk nyorot akhir mah, sok. Ya. Kamu menyelesaikan satu kolom itu boleh perumus double klik, atau seperti cara yang Bapak jelaskan, satu baris dulu. Blok nanti double kliknya di akhir, ya, itu sama-sama untuk mempermudah. Jam berapa menit? Terus itu nada tuh jelas. Fokus, Nak. Saat biasa.
Nah, gini. Salah, berarti penulisan rumusnya. Di daftar Itu jalan. angka nyambung ya. Berarti salah, sok cobian deh, diulang. Diulang. Di sekaligus, Yuna tertinggal. Nilainya salah. Apa kumaha? Cek, dengan deh. Diulang, ningali rumus. Nah, ini dengan yang ini sama tuh. C11, C11. Klik di. Klik. Benar, udah benar. Satu baris yang coba yang ini di blok dari sini sampai ke ya itu terus. Bukan begitu. Nah, gini. Nah, perhatikan. Ada sedikit kesalahan. Nah, ini. Perhatikan. Pada saat menyorot itu kan contoh pada saat blok ini saya coba buang. Ini saya coba buang ya. Nah, di akhir nah kelompok yang 5 ternyata ada Pak, kenapa nilainya jadi sama semua? Masalahnya di sini ketika di awal, nah ini di bloknya udah plus gitu. Jadi nilainya semua jadi seperti nilai awal. Maka bagaimana? Yang ini jangan dulu diklik blok. Nah, keseluruhan dulu, baru yang akhir. Kalau mau sekaligus gitu. Gitu. Nah, itu. Tadi ada kendala ya. Silakan dilanjut. Ada yang kendala lain? Ya? Bima? Ya. Hapus itu cuma satu. Yang kehapusnya. Ada dia. Hapus. Ya. Gitu kan delete. Itu ya. Silakan coba lagi. Ada kendala lain? Ya. Udah mulai paham? Nah. Kendala? Keyboard. Nah. Nah, silakan pekerjaannya disimpan, waktunya sudah habis. Pertemuan ini tinggal sedikit lagi. Itu. Tadi saya catat dulu ada beberapa kendala dari Mizwar ya, Izwar. Kelompoknya Izwar ini kelompok 5 dan Mizwar ya. Gitu.
Silakan untuk mencoba perwakilannya. Satu orang aja. Bima, silakan. Bima lagi nyoba ini. Coba untuk ubah satu rumus saja yang ini. Yang jumlah nilai. Ya. Sampai hasil akhirnya semua terisi. Silakan. Klik dulu nambah yang atas ya. Sama dengan selanjutnya. Kemudian ada kesalahan. Bukan dari sana, dari sini. Diulang. Sama dengan sum kurung buka. Jangan sebenarnya kurung buka. Dari UH1 sampai pas. Enter. Cepat klik. Nah, gitu. Lebih mudah yang mana? Nah, udah. Silakan duduk. Ya, nah itu. Ya. Tadi ada beberapa kesalahan karena pakai yang sulit. Ya, usahakan ketika pegang mouse tangannya jangan gemeteran ya. Harus dibiasakan. Ya. Untuk evaluasi ya, saya bagikan silakan ini untuk evaluasinya nanti dikumpulkan setelah akhir jam pelajaran. Nih, bantu ikan. Yang sudah mendapatkan lembar evaluasi, sambil buka GC-nya. Buka GC-nya, kita kerjakan post test ya. Silakan duduk kembali ya. Itu kasih waktu 5 menit untuk ngisi. Siapa yang kurang? Oke, saya nanya. Evaluasi ini apakah berhasil apa tidak? Lalu pembelajaran dengan ini bagaimana? Menurut kalian? Kasih penilaiannya. Ya, di sana ada tanda ada sedih ketika tidak bisa ya. Ada sangat sedih ya. Biasa saja apa senang belajar dengan saya. Tinggal di checklist saja. Udah? Nah, silakan yang sudah disimpan dulu di sini, nanti di akhir dikumpulkan. Simpan aja. Sudah pengisiannya? Silakan lanjut buka post test pada Google Classroom. Buka post testnya pada Google Classroom. Ya, untuk mengerjakan mengerjakan soal hasil belajar hari ini. Poinnya sama dengan yang pretest tadi.
Silakan, bisa dibuka. Ya, silakan langsung kerjakan. Kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan. Masuk. Nah, ya, pas tes. Keluar dulu, masuk lagi, coba. Keluar dulu, masuk lagi. Nah, gitu. Ya. Sudah? Silakan langsung submit. Ya, submit. Nah, ada yang sudah beres ini. Nah, nilainya alhamdulillah ya sudah bagus. Ya, rata-rata sempurna, ada yang 90 ya. Itu. Nah, silakan simpan HP-nya yang sudah mengerjakan. Silakan, ada perwakilan yang akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan. Jadi yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran hari ini, kita pertama-tama belajar mengenai aritmatika Dasar. untuk mengenai rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Ya. Juga kita mempelajari 4 hal tersebut dalam rumus yang dimiliki oleh Microsoft Excel. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi, menyimpulkan? Perwakilannya sudah cukup? Ya. Nah ini. Jadi kesimpulannya bahwa ada beberapa rumus yang telah dijelaskan atau dipelajari hari ini dari aritmatika dasar, ya, plus minus, rumus dasar, sum, max, min, average. Kesimpulannya bahwa yang tadi di awal kata Bima, sulit Pak Excel yang pernah dicoba, ternyata setelah dipelajari dengan baik dan benar dengan langkah yang tepat, maka Excel tidak sesulit yang dibayangkan dan akan lebih mempermudah dalam pekerjaan gitu. Untuk pertemuan hari ini materinya sudah selesai sampai sana, dan untuk pertemuan berikutnya kita masih dalam Microsoft Office Excel dasar tetapi dengan rumus yang selanjutnya. Ya, tadi dalam tabel yang sudah saya jelaskan, saya buatkan ada keterangan dan ranking. Ada rumus rank dan
untuk keterangan bisa diisi dengan if. If itu jika misalnya lulus atau tidak lulus, naik atau tidak naik, kompeten atau belum kompeten. Seperti itu untuk rumus if-nya. Untuk materinya sudah saya share di Google Classroom untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum pertemuan minggu sebelumnya, minggu selanjutnya. Maaf seperti itu. Ya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, ya, saya ucapkan syukur alhamdulillah kita belajar dengan lancar, tidak ada kendala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Ya, silakan KM memimpin doa ya untuk mengakhiri pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.